Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin mereview dan memberikan cara atau tutorial pemasangan STB Tanaka untuk keluaran terbaru. Dan ini adalah STB untuk keluaran tahun 2022. Dibanding dengan STB tahun 2021, STB yang sekarang ini bentuknya lebih kecil dan ramping ya. Nah, untuk bentuk dusnya sendiri modelnya kayak begini teman-teman. Ini adalah bagian depan. Dan untuk bagian belakang ini sama saja bentuknya. Untuk bagian samping di sini ada Early Warning System ya. IWS, apa itu IWS? IWS adalah sistem peringatan dini yang akan dikirimkan oleh satelit ke STB kita. Apa itu peringatannya? Yaitu berupa ketika ada gempa bumi, tsunami ya, dan lain sebagainya yang berupa bentuk musibah. Tujuannya adalah untuk mengurangi korban jiwa. Itu dari IWS. Dan apa bagian sampingnya di sini juga ada spesifikasi atau pembuat produknya ya, PT Tanaka Elektronika Indonesia. Untuk spesifikasinya model T2, tegangannya itu 220 volt AC, audio stereo, daya masukan itu 12 watt, dan impedansi masukan itu 75 ohm. Negara pembuat Indonesia. Nah, untuk bagian depan di sini ada DVB-T2. Ini artinya bisa menangkap sinyal digital. MPEG ini bisa menyalakan atau memutar video. Ada USB-nya, WiFi dongle, Type-C, PVR, dan untuk tampilan layarnya ini sudah Full HD 1080p video dan 12IP. Ini untuk bagian depannya. Jika teman-teman membeli STB Tanaka yang terbaru ini akan mendapatkan yang pertama adalah produknya sendiri ya. Ini STB-nya, modelnya kayak begini. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan satu buah remote STB ya. Nah, kelengkapan remote-nya juga ada baterai ya. Baterainya AAA dan satu buah lagi kabel kabel RCA untuk menghubungkan STB dengan televisi. Dan satu lagi ada seperangkat buku petunjuk penggunaan atau buku petunjuk pemasangan, dan satu lagi ada kartu garansi untuk perangkat STB ini. Sekarang saya review dulu untuk STB-nya sendiri ya teman-teman. Untuk STB-nya sendiri ini bentuknya lebih ramping dan lebih kecil dibanding STB tahun 2021, dan bahannya juga berbeda. Kalau STB tahun 2021 itu bahannya full plastik ya. Kalau yang sekarang itu bahannya terbuat dari besi atau seng ya. Ini bagian atasnya, di sini terdapat beberapa ventilasi atau kisi-kisi udara. Untuk bagian bawahnya juga sama, terbuat dari seng, ada beberapa ventilasi udara. Bagian samping juga sama, ini ada ventilasi udara. Nah, untuk bagian ini terbuat dari bahan plastik ya teman-teman. Nah, kalau yang ini atas bawah dan samping itu semuanya dari bahan besi atau plat seng ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini ada kabel untuk daya, panjangnya kurang lebih 1 meter ya teman-teman. Dan ini ada masukan atau colokan untuk kabel RCA ini yang sudah disertakan dalam pembelian paket ini. Kemudian ada kabel HDMI, ini fungsinya sama ya teman-teman. Ini untuk sebagai kabel output video. Nah, ini sudah di dalamnya sudah termasuk video dan audio. Nah, kalau kabel RCA itu terpisah, audionya sendiri, kemudian videonya juga tersendiri. Dan ini ada kabel USB, sama kayak yang di depan juga ada kabel USB. Dan ada dua colokan lagi. Yang pertama ini adalah untuk antena in ya, ini masuk. Kemudian loop out. Loop out ini adalah untuk keluaran antena, jadi bisa memparalelkan kabel antena yang masuk pada STB ini. Jadi kita bisa menggunakan satu antena dengan beberapa STB. Ini fungsi loop out. Dan ini ada STB USB sama dengan yang bagian depan. Kita lihat untuk bagian depannya, tampilannya modelnya begini teman-teman. Tanaka
IWS HDMI. Nah, bagian ini ada tombol standby atau tombol untuk mematikan ya teman-teman. Kemudian ada tombol menu lebih kecil, dan ini ada lubang USB. Fungsinya sama seperti yang tadi ada di belakang. Dan ini ada 5 tombol yang punya fungsi masing-masing. Tombol yang 2 ini adalah untuk menaikkan dan menurunkan program. Kemudian ini adalah untuk memilih atau tombol OK. Dan yang sebelah paling kanan ini 2 tombol yang menghadap panahnya ke arah kanan dan kiri adalah untuk tombol volume. Ya, ini tombol menunya. Sekarang kita pasang ya teman-teman. Nah, untuk TV saya tidak menggunakan kabel RCA ya teman-teman, karena untuk kabel RCA itu keluaran videonya itu belum bisa FHD ya. Belum Full HD, belum bisa, belum FHD 1080p. Nah, kita untuk saya sendiri itu menggunakan kabel HDMI. Teman-teman kalau menggunakan kabel HDMI itu harus beli secara terpisah ya. Ini tidak termasuk dalam paket pembelian STB-nya. Untuk kabel HDMI-nya itu modelnya gini atau bentuknya kayak gini teman-teman ya. Dan ini panjangnya bisa tergantung ya ukuran. Saya beli hanya untuk 1 meter saja karena kebetulan STB-nya ada di bawah TV ya. Ini kita pasangkan saja teman-teman. Nah, ini saja gampang. Kemudian kabel antena kita pasangkan begini ya. Ya, untuk jacknya atau kabel dayanya kita tinggal colokkan pada stop kontak. Ya, ini untuk nyala pertama ya teman-teman. Ini sudah ada on dan ini adalah tombol untuk maaf untuk ke sinyal ya, mungkin ini on. Nah, ini nanti menunjukkan jumlah channel yang kita dapat ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat televisinya atau kita nyalakan TV-nya dulu. Sekarang kita sambungkan STB-nya ya. Untuk TV kita pilih pada remote itu masukan atau inputnya. Ini kebetulan TV saya ada LG. Nah, teman-teman bisa milih masukan karena saya tadi menggunakan kabel HDMI, maka pilih menu atau bagian HDMI. Jika teman-teman menggunakan kabel RCA, maka pilih yang AV ini teman-teman. Nah, sekarang saya geser saja karena saya menggunakan HDMI, maka masukannya adalah HDMI. Nah, untuk tampilan awal ya, ketika kita menginstalasi STB Tanaga ini yang terbaru, maka akan muncul kayak begini. Ya, gunakan remote pada STB ya, kita pilih negaranya, bahasanya ya, kemudian apa ini FTK only, DVB-T2 ini bisa digunakan, kemudian daya antena ini bisa dinyalakan atau dihidupkan, tapi lebih baik ini dimatikan saja. Kode posnya kita masukkan dulu 5182. Ini kita memasukkan kode pos. Ya, klik pencarian ya teman-teman, bukan klik OK. Nah, di sini akan mencari sinyal secara otomatis dulu. Kita tunggu sampai ketemu berapa ya teman-teman. Ini sudah muncul beberapa channel ya. Ada 6 channel yang sudah muncul. Muncul lagi 6 menjadi 12 channel. Bertambah lagi 4 menjadi 16, tambah lagi menjadi 20 channel. Ya, di sini terdapat satu saluran radio digital ya teman-teman. Ternyata tadi sudah mendapatkan 20 channel ya teman-teman. Ya, sekarang coba kita lihat daftar channelnya menggunakan klik tombol OK yang di tengah ini. Ya, ini daftar channel yang saya dapat di daerah saya teman-teman. Tiap-tiap daerah itu masing-masing mempunyai channel-channel tersendiri yang tersedia ya. Kadang-kadang ada satu daerah yang tidak dapat sama sekali channel digitalnya, mungkin karena daerahnya pelosok atau memang sama sekali belum tercover siaran TV digital. Untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang mungkin channelnya lebih dari 40 channel ya teman-teman. Nah, ini saya hanya di kota kecil hanya mendapatkan 20 channel TV. Ya, sekarang coba kita kembali ke
menu ya teman-teman, ada bagian apa saja menu-menu yang ada pada STP Tanaka ini. Ya, ini adalah tampilan menu untuk STP Tanaka yang terbaru. Ya, ada program, kemudian pencarian, sistem, USB, kemudian ada YouTube, IPTV, cuaca, kemudian beberapa aplikasi, MyTube, WiFi. Ini upgrade ya untuk pernikahan dan informasi. Nah, untuk programnya sendiri itu terdiri dari ini edit saluran, ini volume global bisa diatur. Ya, ini untuk menu program ya teman-teman. Kemudian untuk pencarian, ini adalah mode pencarian untuk siaran digitalnya atau channel digitalnya. Ya, kemudian sistem, ini bisa menggunakan bahasa apa saja. Ada bahasa Inggris. Ya. Ya. Ini pengaturan orang tua. Kemudian waktu tidur atau matikan STP secara otomatis. Ya, ini resolusinya saya menggunakan 1080p, kita bisa turunkan. Ya, atau kita naikkan sesuai keinginan kita. Kemudian USB ini untuk adalah menampilkan USB yang kita pasang pada STP. Dan di sini ada satu aplikasi YouTube ya, ini butuh koneksi internet ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengkoneksikan STP ini dengan internet butuh namanya perangkat yang namanya WiFi dongle ya teman-teman. WiFi dongle modelnya kayak begini. Ya, berupa antena, kalau saya modelnya berupa antena. Ya, ini nanti dicolokkan pada lubang USB ini sebagai antena, jadi bisa terhubung internet STP-nya. Ini harganya terpisah, harganya kisaran 30 ribuan ya, ada yang 40 ribu dan ini dijual terpisah. IPTV ya, saya kurang tahu ini bagaimana cara penggunaannya. Dan cuaca, ini semuanya butuh koneksi internet. Nah, untuk mengkoneksikannya nanti pilih pada WiFi ya. Nanti jika sudah terhubung dengan menggunakan antena tadi, maka di sini akan muncul ya WiFi atau tethering dari HP kita. Jadi kita bisa mengkoneksikan. Ya, mungkin itu saja teman-teman review dan cara pemasangan STP Tanaka yang terbaru tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli STP Tanaka terbaru. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.